saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan begitu besar kasih-Nya kita dapat berkumpul di hari ini. Mari pasang hati dan pikiran sama Roh Kudus dalam diri kita masing-masing untuk beribadah dan memuji nama-Nya di minggu satu setelah kita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah akan bersediakan untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, katakanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Amai nomor 27 ayat 1 tambah 3. Setelah Trinitatis yang dari Ulangan 24 ayat 17 dengan 18, Ulangan 24 ayat 17 dengan 18, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Demikian firman Tuhan. Menyanyikan firman dulu menjadi terang.
berkumpul di gereja ini memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian kita, doa kita, dan persekutuan kita dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan mudah-mudi khotbah untuk minggu kita saat ini sedikit tapi luar biasa. Jadi bisa dikatakan dalam setahun itu ada beberapa kali cuma dalam minggu itu yang khotbahnya 2 ayat, mau sampai 10 ayat. Jadi kalau sekarang dengan hari ini dia sudah lewat hanya 2 ayat, tetapi khotbah ini merupakan suatu yang sangat dipentingkan dalam perjalanan hidup kita. Sebelumnya saya mohon maaf kalau khotbah ini tersampaikan nanti atas kuasa Tuhan, mohon jangan dibilang awak siswa itu khotbahnya menempati, jangan seperti itu dulu. Mohon maaf, karena ini betul-betul tujuannya itu tadi betul-betul mengarai, mengetekan iman kita kepada Tuhan. Jadi nanti begitu pulang, wah itu nembak terus itu juga mana dia berkhotbah. Jadi menjadi beban di pikiran kita. Bukan kami menyampaikan ataupun istilahnya itu menyerempet di dalam situasi Pak Katayo penekanan di dalam menyampaikan, tetapi khotbah ini menyampaikan memang harus seperti itu. Bapak Ibu mudah-mudahan yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak terasa masa pandemi ini sudah hampir 3 tahun berjalan. COVID-19 sekarang sudah 2021. Sehingga terus terang secara pribadi saya banyak mempunyai ataupun mendapatkan suatu hal-hal yang bisa dikatakan menjadi cerita, bahkan ilustrasi, bahkan dikatakan di dalam masyarakat menjadi jaminan lalu sesudah adanya itu tadi COVID di dunia, terkhusus di negara kita. Cerita ini bisa membuka wawasan kita dengan kondisi yang sudah terlewat. Ceritanya Bapak Ibu seperti ini. Ada yang bernama si Ahmad. Nama yang bernama si Ahmad dengan nama ibunya si Susi. Maaf, tidak ada yang nama kita si Ahmad dengan si Susi di sini. Kalau di luar mungkin ada. Cerita ini situasinya di masa COVID, si Ahmad dengan si Susi mamanya berjuang supaya bisa menyambung hidup, supaya bisa bertahan hidup karena kondisi pandemi yang berkepanjangan. Apa yang dapat dikatakan atau yang dikerjakan oleh si Ahmad dengan orang tuanya atau mamanya? Kebut tidak ada, mencari pekerjaan tidak ada yang menerima. Maka apa yang bisa dikerjakan mereka? Mereka berjualan di perempatan jalan di lampu merah. Si Ahmad dengan ibunya berjualan di lampu merah. Bisa kita bayangkan sekarang Bapak Ibu dengan mengerti, di Jelutung itu ada lampu merah dari Simpang Puncak, baru Pujasera, lewat ke sana terus ada perempatan jalan lagi, ada lampu merah. Jadi orang tua daripada si Ahmad berjualan koran di Jelutung Simpang Puncak itu, dan si Ahmad berjualan di perempatan jalan lampu merah yang Simpang karakter. Itu kalau diukur tidak sampai 1 kilo. Disitulah mereka berjualan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari itu bangun pagi-pagi mereka pergi ke
loket koran dan mereka tegaklah di sana. Ada kelebihan anaknya si Ahmad, kalau orangnya tidak laku, dia mencari kepedulian orang, menghibu mobil-mobil yang ada mampir di lampu merah tadi. Tentunya karena orang tidak dibilang seperti itu, dia langsung ke kanan, gitu, ngamen pakai ke kanan begitu. Kira-kira seperti itu. Yang penting mereka bisa makan untuk malam harinya dan adik-adiknya bisa makan di rumah. Ini kisah yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Sesudah 3 hari mereka melaksanakan tugas yang seperti itu, apa yang terjadi? Biasanya ada geng-geng di lampu merah itu tadi. Ada geng-geng di sini. Maka mereka bertanya, sudah hari 3, pas sudah sekitar jam 10:30, uang yang dikumpulkan mamanya sudah ada hampir sekitar 60.000. Anaknya sudah ada 70.000 karena dia sambil ngamen pakai kiri kanan. Datang geng-geng pakai motor yang besar. Dan ini preman ini menanyakan, "Woi, kau siapa?" Nah, karena situasinya mereka tetap mengikuti prokes, mereka tetap pakai masker. Mereka bertanya terhadap orang-orangnya yang sudah pulang, "Kamu siapa?" "Nama saya Susi, Pak." "Siapa itu kamu bilang di sini?" "Perut anak saya dan perut saya, Pak." "Mana uangnya?" "Diam bangun, Bapak, tidak dikasih Tuhan." Menangis si Susi, meraung-raung dengan mereka tadi, dan berdua ini preman ini tadi pergi lagi ke lampu merah yang dijelutung simpang ke pasar. Mereka bertanya lagi, "Hei, kau siapa yang kau jualan di sini? Siapa kau?" "Saya Ahmad, Pak." "Siapa yang kau jualan di sini?" "Mama saya, Pak." "Udah berapa kau duit?" Ditunjukkan, dan uang yang 75.000 ini pun diambil oleh si preman yang boncengan itu tadi. Maka siapa pun menangis beraung-raung, dan ratapan tangisnya itu tadi betul-betul didengarkan orang lain. Maka orang yang tukang ojek yang di situ langsung ada yang berempati mengejar si preman yang mengambil uang dari bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang melihat ibu itu tadi pun, polisi sudah bergerak mengejar si preman yang mengambil duit tadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pas saat simpang Mangga, mereka itu dapat ditangkap oleh massa bersama dengan polisi yang mengejar mereka. Maka mereka berdua ini pun dibawa kembali ke penjara yang dijerutu, diperhadapkan dengan Ibu Susi dengan anaknya si Ahmad itu tadi. Begitu diperhadapkan, masker belum dibuka. "Betul kamu mengambil ibu uang ibu ini tadi? Memangnya kamu siapa?" Datanglah Ibu Susi, dibukalah maskernya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Loh, kenapa tidak bilang mereka ini bahwa kamu istri daripada RT? Dilihat lagi, "Kamu siapa?" Dibuka maskernya. "Kenapa tidak kamu kasih tahu tadinya bahwa kamu anak daripada RT kita yang sudah meninggal?" Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rumah mereka cuma satu jarak. Maka mereka berdua ini tadi betul-betul mengenal istri daripada Pak RT yang sudah meninggal itu tadi. Dikatakan, "Kenapa tidak kamu kasih tahu tadi bahwa kamu adalah istri Pak RT kita yang sudah meninggal karena terdampak COVID kemarin? Kenapa tidak kamu kasih tahu bahwa kamu anak daripada
Pak RT. Yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka polisi pun membawa mereka berdua ke polsek bersama dengan ibu tadi untuk melaksanakan bagaimana kelanjutan daripada cara preman itu tadi terhadap ibu dan anak itu tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cerita itu merupakan suatu kondisi yang kita lihat dan ada hubungannya dengan khotbah kita, seperti halnya yang sudah kita bacakan tadi. Seperti halnya yang sudah kita bacakan tadi. Di mana letak hubungannya? Ada dikatakan di 2 ayat itu tadi bahwa klarifikasi khotbah yang kita bacakan itu tadi adalah orang asing. Yang kedua, anak yatim, dan yang ketiga janda. Orang asing, anak yatim, dan janda. Mengapa kamu kasih tahu tadi bahwa kamu ini dan anak Pak RT yang sudah meninggal? Jadi seandainya diketahui oleh preman ini tadi bahwa itu istri Pak RT dan itu anak Pak RT yang sudah meninggal tadi, maka mereka tidak jadi mengambil uang yang hasil penjualan koran tadi dan hasil ngamennya anak itu tadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ letak hubungannya. Merupakan khotbah yang kita bacakan itu tadi adalah suatu betul-betul detik-detik terakhir, merupakan suatu yang disampaikan oleh Musa, pidato perpisahan Musa terhadap orang-orang Israel. Di kata-kata dikembalikan, diuraikan kembali bahwa sebelum sampai bangsa itu ke tanah perjanjian, Musa menyampaikan supaya orang pengikut Kristen itu tadi, pengikut Tuhan itu tadi harus beda melaksanakan perjalanan hidupnya di dalam kasih. Kasih yang dimaksud bukan terhadap hanya kepada orang yang terhadap. Kasih yang dilaksanakan itu tadi bukan hanya dilaksanakan terhadap orang yang satu gereja, tetapi daripada uraian daripada cerita itu tadi bahwa ajaran ini menegaskan supaya kita betul-betul menunjukkan diri kita menjadi suatu orang Kristen yang menunjukkan diri kita sesuai dengan kasih, dengan keadilan. Kasih dengan keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan sekarang pun terus terang khotbah ini sangat menyentuh pribadi lepas pribadi. Jikalau masih ingat akan kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan yang membantu hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, karena kesusahan hidup. Karena kesusahan hidup, manusia itu meletakkan suatu cara perjalanan hidupnya. Karena prihatinnya terhadap hidupnya, maka membuatkan suatu acuan langkah perjalanan hidup yang mau dituju. Contoh secara pribadi saya Bapak Ibu, karena susahnya hiduplah di kampung sana, maka pergi datang ke Jambi, membuatkan suatu tujuan hidup supaya hidup saya lebih bagus nanti, supaya kehidupan saya lebih bagus dibandingkan dengan kehidupan orang tua saya. Dan saya kira Bapak Ibu juga ada bisa berpikir dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan manusia ini meletakkan atau menempatkan
membuatkan suatu tujuan dalam hidupnya, membuatkan suatu aktivitas dan kegiatan atau program perjalanan hidupnya. Contoh, kalau di para marketing atau orang-orang pemasaran, mereka membuatkan suatu tujuan atau goal atau target atau goal setting. Saya akan perjuangkan target saya ini agar kehidupan saya bisa berubah, agar perjuangan hidup saya bisa berubah. Dua target. Cara merealisasikan goal setting atau target yang dibuat itu tadi, agar tujuan saya ini bisa tercapai. Ada cara orang Bapak Ibu melaksanakan. Kalau dia di dalam ekonomi, mereka itu membuatkan suatu cara kerja dengan situasinya, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan lingkungan lain. Bahkan dia katakan masa bodoh. Yang penting tujuan saya, fokus saya adalah target saya bisa tercapai. Target saya bisa tercapai. Ada cara orang yang seperti itu Bapak Ibu. Dan ada cara orang sebagian dengan diletakkannya suatu target ataupun goal setting di dalam hidupnya, dia tetap mengikuti suatu cara hidup berbaur dengan orang banyak, hidup berkumpul dengan tetangga, hidup berkumpul dengan seiman, hidup berkumpul dengan satu kampung. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu gaya hidupnya dikatakan berkumpul, tetap diikuti. Tapi apa yang terjadi? Kemarin saya mendengarkan khutbah hidup dari seorang Pak Pendeta. Beliau mengatakan kehidupan orang Kristen di zaman sekarang, kehidupan banyak orang Kristen di zaman sekarang sudah banyak yang bisa dikatakan itu abu-abu. Kenapa dikatakan Pak Pendeta itu abu-abu? Karena orang-orang makan bersama, duduk bersama, berbayar bersama, arisan bersama, berbisnis bersama. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya? Apa yang ada di dalam pikirannya? Dia selalu mempunyai suatu cara. Kapan tidak gila kau, kapan tidak salah kau, kamu akan saya ketawa. Kira-kira seperti itu. Namanya seperti yang tadi, betul-betul saling mengasihi, tetapi mengintai atau melihat kapan ada waktunya, maka dia akan membuatkan suatu cara untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, memuaskan kebutuhan jiwanya. Bahkan Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan kemarin, banyak orang di zaman kekristenan sekarang pintar berkhotbah, tetapi sudah lari dari perbuatan sehari-hari, sudah lari dari kenyataan yang dikerjakan di setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tegas Musa mengatakan di dalam khotbah kita saat ini, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadis. Orang lemah, orang yang betul-betul hidup kurang beruntung, orang yang kurang bisa mendapatkan itu kebahagiaan dalam perjuangan hidupnya, tetapi bahkan ditekan, bahkan disisirkan, bahkan bahasa mata kenyataan yang terjadi di akhir-akhir ini segoda situ cacat negara sudah jatuh dipijak kembali. Firman Tuhan saat ini mengatakan untuk mengasihi sesama sesuai dengan tema kita, yaitu
hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Selaku penghidup Kristus yang benar, kita mesti tunjukkan, kita mesti praktekkan dengan perbuatan nyata kita bahwa kita itu adalah punya kasih yang dari Allah yang mengasihi kita. Di ayat 18, haruskah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditirus Tuhan Allahmu, dari sana engkau melakukan hal itu. Seorang pejuang itu tadi, seorang yang mau berubah nasib dalam kehidupan itu tadi, dia lupa kenapa saya harus datang ke dalam ini, kenapa saya harus berjuang seperti ini. Dia tidak ingat lagi bahwa latar belakang saya yang datang ke sini untuk memperbaiki hidup, bergaya sombong dan bahkan bergaya yang tidak sesuai dengan lagi yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini betul-betul diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini dengan kita. Jangan lupa kacakan akan kulitnya. Ingat bahwa di penjajahan Mesir ini belum sampai ke tanah perjanjian, karena Musa tidak sampai ke tanah perjanjian tadi. Di bahasanya yang kita sekarang direpres, diulang kembali, dikembalikan. Lakukanlah keadilan di dalam kasih yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Ingat bahwa kita ini juga baru terlepas dari perbudakan dosa. Kita juga terlepas dari perbudakan dosa. Maka mari kita gunakan kita sepertinya bersekutu, bernyanyi bersama, tertawa bersama, tetapi di dalam hati kita tetap memelihara dendam sesama Tuhan. Ini dipertegas oleh firman Tuhan saat ini. Bagaimana kita mempercayai kebenaran dari Allah yang mengasihi kita, kalau di antara sama-sama kita pun tidak ada saling mengasihi, tidak ada saling menolong, tidak ada saling mengopang. Bersama dengan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menunjukkan keadilan itu tadi, menunjukkan kebenaran dari karena itu yang dikehendaki Tuhan. Apakah yang dikerjakan orang menjadi sudah salah? Dengan kebenaran segala pihak, kita harus diam? Tidak. Apa kita salah kalau kita uraikan yang tadi sesuai dengan kebenaran? Tidak. Maka dari itu, Bapak Ibu mudah-mudahan yang dikasih oleh Tuhan, firman ini betul-betul memberanikan kita kembali supaya hiduplah penuh dengan kasih. Jangan hanya kepada diri kita, jangan hanya kepada keluarga kita, jangan hanya kepada satu gereja kita, tetapi terhadap sesama mari kita tunjukkan kasih. Dan itulah yang menunjukkan, yang menandakan bahwa kita itu adalah betul-betul pengikut Kristus. Apa ini yang dikasih oleh Tuhan? Kemelut, kesusahan yang sudah kita tahu bersama di tempat yang kecil ini, tetapi yang dipenuhi Roh Kudus ini hampir 3 tahun betul-betul tidak ada kenyamanan pikiran karena udah dari oknum-oknum tertentu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan yang sudah disampaikan di minggu yang lewat, nanti kita akan bicara untuk kemajuan iman kita, kemajuan daripada kepribadian kita di hadapan Tuhan bersama dengan pakai penerangan. Himbau nanti terhadap Bapak Ibu semuanya jemaat yang hadir pada saat ini, jangan langsung pulang. Kita laksanakan nanti rapat sebentar,
terkait dengan situasi untuk manapun-napuri hakoseota makitekon kuliata di hakai penerang. Seluruh badan yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga banyak dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kita tunjukkan keaslian, kita tunjukkan kebenaran, kita tunjukkan keadilan di dalam hidup bernegara, bahwa kita juga mempunyai hak bersekutu dengan Allah. Kita juga mempunyai hak untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita aktif untuk memberikan suatu pelayanan kepada Tuhan bersama dengan gereja. Dan dikatakan dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk saya. Hakai penerang yang begitu kecil ini, yang sudah mau memasuki usia 7 tahun tanggal 30 bulan 11, sekarang banyak mendapatkan pergumulan oleh orang pihak-pihak yang mempunyai kekuatan secara dunia. Tetapi kalau Tuhan berkenan bahwa kemudian daripada Tuhan akan berkembang dan subur melalui daripada gereja kita ini, serahkan, tentulah kita melaksanakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan bersama dengan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman berkata. Minggu 24 Oktober 2021, nomor surat 060-PJ-PJ-B-C-B-10-10-2021 yang bertema Minggu kita hidup rukun dengan sesama. Selanjutnya jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal di gereja, dan evangelisasi pertanian masih ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan efek pandemi COVID-19. Statistik kehadiran jemaat minggu lalu 33 orang. Titik atau pengumuman ibadah minggu sesuai yang tetap diberitahukan melalui warta jemaat pengumuman di masa new normal pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan. Maka saat mengikuti ibadah kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pimpinan resort, pimpinan unsur pimpinan jemaat, majelis hakai penerangan. Kedua, himbauan di new normal sebagaimana yang kita dengarkan dan kita lihat informasi penularan COVID-19 di negara kita
di masa new normal, walau di bawah ribuan orang per hari, maka dihimbau kepada seluruh jemaat agar kita tetap taat mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. 3. Rapat jemaat sesuai dengan yang sudah diwartakan hari Minggu 17 Oktober 2021. Nanti setelah selesai ibadah, diharap kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini agar jangan langsung pulang. Kita akan melaksanakan rapat jemaat. Jadi penghidupkan ulang bertemu lagi adalah selesai ibadah, duduk meja tempat masing-masing. Salam sehat aja lah dari depan punang lagi di keluar menol dan saut nata hatai. 5 panggilan kami. 4. Renungan harian siang bibir Alkitab untuk renungan kita 1 minggu ini kita baca oleh Bapak Ibu di rumah sebagai santapan rohani kita. Selanjutnya di laporan keuangan mingguan tertulis di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sudah tercantum di situ semuanya pemasukan dari persembahan minggu yang lalu, persembahan bulanan dan ucapan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan dan kepada keluarga juga yang telah menyisihkan sebagian dari berkat yang dari Tuhan kembali ke Tuhan melalui gerejanya, semakin diberkati pekerjaan usaha keluarga. Dan bagi kita yang belum dapat memberikan, kita mohon kepada Tuhan agar segera disalurkan melalui satu pekerjaan kita semakin diberkati. Pengeluaran sudah tercantum di situ. Di rekapitulasi saldo kas kita per 15 Oktober 2021 17.521.100 rupiah, pemasukan 563 dalam 1 minggu ini, pengeluaran 37.000 rupiah, saldo kas hingga 22 Oktober 2021 18.047.100 rupiah. Pemasukan usaha harian masih tetap 1.100.000. Di kas pembangunan saldo kas hingga 22 Oktober 2021 6.812.000 rupiah. Di kolom yang hitam kita tidak jenuh-jenuh untuk memohon pertolongan kepada Tuhan agar uang kita segera dikembalikan oleh keluarga Tampungan Inang Lurus Bungsung. Di Rom 15 ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengeruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kami minta maaf apabila ada penulisan dari nama atau marga atau jumlah dari persembahan bulanan atau ucapan syukur apabila ada yang salah tulis segera dikonfirmasikan kepada kami agar senantiasa ke minggu depan kita membuat laporan yang lebih kondusif lagi. Jadi ada tambahan web group mungkin sudah kita sama-sama membaca yang kalau di web group masuk terdaftar. Ada buah-buah undangan pendeta Sirkina Pendeta Rosalina boleh menulang. Inang mau bentuk rumah tangga yang baru, rumah dua dari kita. Udah mulai pasangan melalui ada pribadi ini. Pulau Nasida tanggal 20 bulan Oktober dari Cirebon. Saya pasuk Tuhan. Nah, semua dia benar duduk nandang tahatai. Semua dia duduk syarat mengirim kado bermita mana benar ada papan bunga sih ucapan makai penerangan di sana anu tahatai dari bekas kepala. Akhir kata dari pimpinan resort, pimpinan jemaat, kepala beserta majelis jemaat makai penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi jemaat yang baru pertama kali berada di sini, kami rindu untuk kita selalu bersama-sama dan mengajak saudara-saudara kita yang belum lebih mengenal sudah selesai masa COVID ini. Asal tak ajak dia kalau saya selalu berada kalau menuju pasangan Tuhan. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita yang satu dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan 3 dan 4.
kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini, dan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.